Selamat pagi semua, pagi bunda, momi yang hari ini lagi gak sibuk nih. Kita kasih tips baru yang simple, murah dan gampang banget nih, dia bolu coklatos. Coklatos ini bisa kita pakai di mana aja dan kita temuin ya di mana aja, maupun di minuman atau apa. Di sini saya pakainya yang matcha latte kebetulan. Karena di sini kita bikinnya bolu ya moms, bunda, bukan brownies. Kalau brownies otomatis kita pakainya yang dark coklat. Di sini saya pakai yang matcha. Kemudian yang saya pakai di sini ada minyak sayur atau minyak goreng. Bebas sih bunda, yang ada di rumah aja. Bahan-bahannya kita coba iseng-iseng. Karena kalau lagi musim corona gini kita kadang males keluar rumah. Kemudian di sini kita ada telur 2 butir. Soda kue, pertama-tama kita lihat untuk takaran bahan-bahannya ya. Di sini saya simple kok bunda, nggak banyak-banyak memakai bahan-bahan, karena dilihat dari tempatnya sendiri kita cuma pakai 4 wadah ya. Yang pertama ini tepung, kebetulan di sini saya pakainya ini tepung bola merah. Bebas yang ada di rumah kebetulan ini, dan ini udah saya buka kok, jadi nggak baru, jadi benar-benar bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk takaran tepungnya sendiri ini 6 sendok. Nah untuk sendoknya ini usahakan tidak penuh ya bunda atau rata. Kenapa? Karena takutnya dengan telur yang 2 ini kalau tepungnya kebanyakan itu bisa bikin bolunya bantet. Karena di sini no mixer ya, jadi murni kita kocok sendiri. Kemudian gula di sini juga sama, saya pakainya 6 sendok. Kenapa? Karena saya menyesuaikan dari rasanya sendiri kan, karena matcha ya, jadi supaya tidak terlalu manis juga, ada pahit-pahitnya. Jadi saya pakainya hanya 6 sendok saja. 6 sendok makan ya moms. Oke, gulanya udah, tepungnya udah, kemudian kita tuangkan minyak gorengnya atau minyak sayur. Sebentar. Oke, ini dia minyak sayurnya. Minyak sayurnya juga 6 sendok ya moms. Di sini saya buatnya semuanya takarannya 666. Jadi kalau misalkan dari minyak sayurnya sendiri enggak penuh sendoknya, otomatis seharusnya takaran dari tepung dan gulanya juga tidak penuh ya, atau menggunung di sendoknya. Minyaknya udah. Pertama kita ambil garpu sama gula, kita kocok bareng sama telur ya moms. Kita pecahin dulu telurnya. Cukup 4 wadah aja mom, untuk wadah bahan-bahannya sendiri, supaya tidak menghabiskan banyak wadah juga, jadi nggak bingung cari wadah yang ada di rumah. Mari kita kocok untuk si gula dan telurnya ini. Dikocoknya agak kencang ya mom, soalnya dia itu supaya bisa cepat larut si gulanya dan berbuih. Ciri-cirinya itu kalau telurnya sudah berbuih, tandanya sudah siap. Oke, tuh di pinggir-pinggirnya sudah mulai kelihatan ya buihnya ya. Terus sambil dirasain mom, di bawahnya ini untuk gulanya masih kerasa mengganjal atau bergerenjul atau tidak.
Tuh sudah mulai banyak busanya. Masih terus dikocok kurang lebih 4-6 menit sih, tergantung kekuatan tangan ya Moms. Kalau misalkan ngocoknya lebih kuat biasanya sih lebih cepat. Ingat di sini saya ngocoknya pakai garpu, di dapur ada, jadi tidak perlu keluar rumah. Sebentar lagi nih Moms, sepertinya busanya sudah mulai banyak, telurnya sudah mulai agak ngembang dari yang tadi karena ada busanya. Tuh sudah mulai terlihat ya Moms, busanya sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ya busanya. Kita rasa cukup, kemudian masukin tepung terigu. Nah, ingat ya Moms, kalau misalkan lebih ingin yang moist atau tidak terlalu padat, untuk tepung terigunya sendiri bisa dikurangi menjadi 4 atau 3 sendok. Biasanya itu nanti kuenya itu lebih moist. Kita coba aduk lagi perlahan ya Moms, karena di sini takutnya dari tepungnya sendiri tumpah-tumpah. Jadi kita aduk secara perlahan dulu. Baru mulai agak kencang kita aduknya. Mulai berubah ya Moms, yang tadi dari telur dikasih terigu. Nah, sambil dikocok gini, sambil dirasain ya Moms, kalau sekiranya adonannya segini itu sudah dirasa pas atau tidak perlu ditambah tepung lagi juga tidak apa-apa. Kalau saya di sini masih tetap menambahkan tepung ya Moms, karena kalau saya itu lebih suka kalau si kuenya sendiri sedikit padat. Kenapa? Karena lumayan bikin kenyang. Pelan-pelan dulu ya Moms, kita aduknya supaya nggak tumpah-tumpah.
udah selesai kita kocoknya ya Mom untuk tepungnya tadi. Sekarang kita masukin si coklatasnya. Kita buka dulu. Kita masukkan. Sama minyak sayurnya ya Moms. Jadi semua bahan sudah kita masukkan semua kecuali soda kue sama pewarnanya di sini. Bisa kelihatan ya Moms adonannya. Kita mulai aduk. Kalau kita lihat dari adonannya sendiri di sini itu padat ya Moms. Jadi bisa dipastikan kalau lumayan berat di tangan. Dan nanti dari si kuenya sendiri itu lumayan agak padat. Karena dari adonannya sendiri kita lihat ini padat. Tuh Mom lihat. Nah, adonannya kayaknya udah mulai cukup nih ya Mom. Sudah mulai kerasa kayak ya kalau misalkan kita bikin stick sih sudah pulen. Tuh bisa dilihat ya Moms. Selanjutnya kita coba memasukkan soda kue. Kita aduk sampai si soda kuenya rata, karena kalau enggak rata biasanya dia ngendap di bawah dan nanti pas matang dia ada warna coklat-coklat di bagian bawah. Kemudian ini pewarna kue, ini pewarna makanan yang saya pakai pandan warna hijau. Pandan ini maksudnya cuma aromanya ya, kalau untuk rasa dia tidak ada rasanya, supaya lebih mendukung dari si tema kita kali ini yaitu bolu matcha. Kita terus aduk sampai rata. Nah, ini adonannya udah siap Moms. Kita bersihin semua, tinggal adonannya ya, biar mejanya agak rapi. Ini adonannya yang tadi udah kita buat. Kemudian ini wadahnya.
karena yang tadi saya bilang dari awal semua takarannya 6, jadi wadahnya pun hanya 6 cup. Ini minyak, ini kuas ini kita gunakan untuk mengolesi di loyangnya. Nah ini udah kita tuangin semua, siap kita kukus. Ini dia sudah kita kukus 15-20 menit. Kalau udah 15 atau 20 menit itu dalamnya boleh kita tusuk pakai tusuk sate ya mom. Ini penampilannya saya suka yang dalamnya itu agak basah. Selamat mencoba dan subscribe.